Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Heroati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan mengenai medan listrik, atau bisa kita bilang the electric field. Ini untuk mata kuliah Fisika Dasar 2. Materi-materi yang akan kita bahas pada medan listrik ini mencakup yang pertama pengertian dan persamaan medan listrik. Kemudian ada arah medan listrik untuk muatan titik positif dan negatif. Kemudian ada prinsip superposisi. Lalu kita nanti akan membahas juga mengenai garis medan listrik. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai distribusi muatan kontinu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas. Ya, the electric field atau bisa kita bilang medan listrik. Medan listrik di suatu titik adalah gaya yang bekerja pada muatan uji Q0 di titik itu dibagi dengan muatan uji Q0-nya itu sendiri. Jadi di sini bisa dituliskan E sama dengan F per Q0, di mana E adalah simbol untuk medan listrik, F adalah simbol untuk gaya, dan Q itu adalah besar muatannya. Kemudian karena di sini gaya listrik adalah besaran vektor, maka medan listrik merupakan besaran vektor pula. Kemudian di sini untuk materi sebelumnya kita bahas mengenai hukum Coulomb, di mana F itu dirumuskan dengan K Q0 dikalikan Q1 per R kuadrat. Kemudian nanti jika F-nya ini dimasukkan, itu medan listrik di titik P yang berjarak R, kemudian di sini terdapat muatan Q, akan mendapat persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Kemudian di sini E itu medan listrik ya. Di mana E itu sendiri memiliki satuan N per C. Nah, next. Ya, jadi karena medan listrik merupakan besaran vektor, maka selain mempunyai besar, dia juga mempunyai arah. Di mana diperhatikan di sini ada gambar B dan gambar D, di mana suatu titik P dengan jarak R itu memiliki hubungan atau di sini terdapat muatan Q ya. Maka di sini bisa dikatakan bila Q muatannya positif, maka arah E-nya adalah menjauhi muatan. Menjauhi muatan atau arahnya keluar gitu ya dari titik Q-nya ini, dari muatannya. Jika muatannya bernilai positif. Kemudian jika Q-nya atau muatannya itu bernilai negatif, maka arah dari medan listriknya itu menuju atau masuk ke Q-nya begitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita berbicara tentang arah, kita akan membahas tentang superposisi. Prinsip superposisi adalah begini, medan listrik akibat dari kumpulan N muatan listrik adalah jumlah vektor dari medan listrik individu yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Maka bisa dituliskan E total adalah E1 ditambah E2 ditambah seterusnya sampai dengan ke N, atau bisa dibuat notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari E ke I. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Jadi di sini contoh soalnya, dua muatan Q1 dan Q2 besar dan posisinya di sini ya. Jadi di sini
Q1-nya bernilai 7 mikrokolom, Q2-nya bernilai negatif 5 mikrokolom, di mana jaraknya di sini sudah ada di gambar. Dan jika dilihat di sini berarti Q1 ada di titik asal, kemudian Q2-nya itu terletak pada 0,3 dari sumbu X. Di sumbu X dari titik asal. Kemudian yang ditanya adalah medan listrik pada titik P yang terletak 0,0,4. Jadi, untuk penyelesaian persoalan ini adalah langkah pertama. Langkah pertamanya, gambarkan arah E di titik P oleh masing-masing muatan. Di sini kan terdapat dua muatan ya, yaitu Q1 dan Q2. Kemudian di sini berarti untuk arah E-nya, medan listrik di titik P akibat Q1. Itu misal nanti kita namai E1. Arahnya berarti menjauhi Q1 karena Q1 bernilai positif. Kemudian di sini E2 adalah medan listrik yang di titik P akibat dari Q2. Karena Q2-nya ini positif, maka arahnya menuju Q2. Nah, saat sudah digambarkan, mari kita hitung masing-masing besar E-nya. Kita pakai rumus sebelumnya, E sama dengan K dikali Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Dimana di sini berarti K-nya itu sebuah ketetapan ya. Kita pakai 8,99 kali 10 pangkat 9 N kali M kuadrat per C kuadrat. Kemudian di sini Q-nya, Q1 bernilai 7 mikrokolom. Ini kita jadikan kolom terlebih dahulu. 7 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan jaraknya. Jarak Q1 terhadap P. Kemudian berlaku juga untuk Q2. Q2 K Q2 per R2 kuadrat. 8,9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat, di mana Q-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi silakan diperhatikan ya, untuk besaran Q yang dimasukkan hanya angkanya saja. Nilai positif dan negatifnya ini hanya untuk menentukan arahnya, begitu. Jadi nanti tidak dimasukkan ke perhitungan. Ini setelah dihitung, E1-nya ketemu 3,9 kali 10 pangkat 5 N per C, E2-nya ketemu 1,8 dikali 10 pangkat 5 N per C. Nah, kemudian di sini silakan diperhatikan, untuk E1 itu kan jaraknya berarti sudah dalam posisi di sumbu Y. Maka di sini tidak perlu diuraikan. Kita sudah langsung dapat E1-nya adalah 3,9 kali 10 pangkat 5 Newton N per C. Sedangkan untuk E2-nya silakan diperhatikan, E2-nya ini harus kita uraikan berdasarkan sumbu X dan berdasarkan sumbu Y. Maka di sini sumbu X-nya berarti E2 cos, ya di sini berarti E2 cos theta, di mana di sini cos theta, di mana di sini berarti tetanya adalah 3/5. Sedangkan untuk sumbu Y, penguraian sumbu Y-nya kita dapat E2 sin theta, di mana sin-nya adalah 4/5, begitu ya. Jadi E2-nya, jadi nanti E2-nya tinggal gabungan dari 1,8 dikali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 3/5, itu untuk sumbu X-nya. Kemudian 1,8 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 4,5 untuk sumbu Y-nya. Jadi nanti didapat sumbu X-nya itu adalah 1,1 kali 10 pangkat 5 dan sumbu Y-nya nanti bertemu
min 1,4 kali 10 pangkat 5. Kenapa di situ hasilnya negatif? Karena nanti arahnya itu ke bawah, begitu. Nah, nanti berarti di sini kan E2-nya itu ada di sumbu X dan ada di sumbu Y. Di sini ada I dan ada J. Kemudian berarti nanti penjumlahannya untuk E pada titik P adalah E1 ditambah dengan E2, di mana E1-nya ini berarti mempunyai nilai di sumbu Y, maka di sini ada J. Maka di sini nanti tinggal E1 ditambahkan dengan E2, begitu. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai garis medan listrik, di mana di sini garis medan listrik, arah garis medan di suatu titik adalah menyinggung medan di titik itu, atau bisa kita bilang bersinggungan gitu ya. Kemudian yang kedua, arah garis medan adalah keluar dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau yang arahnya positif itu keluar dari muatannya atau menjauhi. Kemudian kalau yang negatif itu kan arahnya masuk atau mendekati, maka bentuknya akan dari positif dia keluar, kemudian masuk ke yang negatif. Kemudian yang ketiga, garis medan tidak pernah bersinggungan. Jadi begini ya, jadi membentuk pola yang sangat bagus begini. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi muatan kontinu. Jadi kenapa sih kita bahas distribusi muatan kontinu? Jadi yang di realnya, di dunia nyata yang terjadi itu kita nggak bisa menemukan masing-masing Q1, Q2, Q3 itu sangat amat susah. Yang sering terjadi adalah muatan itu akan terdistribusi dalam suatu benda. Jadi misalkan di sini ada benda bervolume, ini akan banyak di sini muatan yang terdistribusi secara merata begitu. Nah, kemudian untuk menghitung E-nya itu kan tidak mungkin kita menghitung ada Q1, Q2, Q3 dan lain sebagainya, kan itu sangat amat susah. Maka kita akan melakukan permisalan salah satu elemen muatan saja. Di sini kita misalkan dengan dq atau delta Q. Di sini berarti jika Q di sini, Q adalah seluruh muatan, itu delta Q atau dq ini adalah salah satu muatannya saja. Maka Q-nya di sini didapat dari jumlah keseluruhan elemen muatannya. Nah, di sini berarti bisa kita tuliskan Q di sini sama dengan notasi sigma atau jumlah keseluruhan dari delta Q-nya. Karena di sini delta Q-nya itu dalam jumlah yang besar, bisa pula kita menggunakan integral volume dari dq. Nah, kemudian untuk mencari E-nya, untuk mencari medan listriknya bagaimana? Jadi di sini jika terdapat titik P di sini, kemudian otomatis kan dq di sini juga berkontribusi ya, delta Q atau dq ini kan berkontribusi terhadap P di sini. Maka di sini bisa kita dapat delta E atau DE itu diperoleh dari K dikali dengan dq atau delta Q per R kuadrat dikali dengan vektor satuannya R. Jadi di sini silahkan diperhatikan ya. Untuk R adalah jarak dari dq ke P, sedangkan untuk R topi di sini adalah vektor satuan dari dq ke
P. Nah, untuk superposisi ini juga konsepnya hampir sama dengan Q yang di sini ya. Jadi E sama dengan notasi sigma dari jumlah E-nya atau bisa dengan integral dari dE. Nah, untuk selanjutnya ini ada kasus-kasus perpindahan ya. Untuk perpindahan muatannya di sini jika bentuknya tabung dengan dari R dan terdapat L di mana volumenya adalah pi R kuadrat L, maka untuk mencari dq-nya bisa kita pakai rho dV, di mana rho sendiri itu bisa dicari dengan Q per V. Kemudian berarti di sini jika terdapat jejer genjang seperti ini, diketahui W dan L, di mana untuk menghitung luas areanya A yaitu W dikalikan dengan L. Maka di sini dq sama dengan tau dikali dA, taunya didapat Q per A. Kemudian jika terdapat kasusnya seperti ini, diketahui L, maka dq sama dengan lambda dikalikan dengan dL. Lambda di sini Q per L. Ya, untuk contoh soalnya, jadi di sini digambarkan sebuah batang dengan panjang L memiliki muatan positif yang terdistribusi secara merata. Di mana di sini berarti distribusinya per satuan panjang ya di sini atau lambda dengan muatan total adalah Q. Yang ditanya adalah hitung medan listrik pada titik di sini dihitung medan listrik pada titik P begitu ya. Di sini sudah digambarkan jadi terdapat titik P di sini, kemudian di sini ada batangnya sepanjang sumbu X begitu ya. Kemudian di sini berarti solusinya adalah mari kita asumsikan posisi batang itu berarti di sumbu X begitu ya. Kemudian di sini terdapat berarti dx adalah salah satu elemennya, salah satu elemen terkecilnya dx. Kemudian terdapat pula dq yaitu elemen muatannya di sini. Kemudian karena batang memiliki muatan persatuan panjang atau lambda, di sini berarti di sini untuk menghitung dq-nya, di mana dq itu kan elemen muatan terkecilnya ya, itu dapat dihitung dengan dq sama dengan lambda dikalikan dengan d. Nah, kemudian di sini berarti medan listriknya dE itu memiliki arah yang negatif ke kiri. Karena apa? Karena di sini kan muatannya positif ya. Kalau positif kan berarti arahnya menjauhi muatan tersebut. Di situ berarti di sini bisa dihitung dE sama dengan K kali dQ per X kuadrat, di mana X itu adalah jaraknya. Atau bisa juga karena di sini terdapat lambda, berarti K dikali lambda dx per X kuadrat, begitu ya. Jadi di sini kan terdapat tadi dq-nya itu bisa kita hitung dengan lambda dikalikan dengan dx. Maka di sini K dikali lambda dx per X kuadrat. Lambdanya bisa kita keluarkan gitu ya. Kemudian di sini karena pada setiap elemennya itu memiliki arah sumbu X-nya negatif, maka kita bisa menghitung untuk E-nya didapat di sini berarti integral dari A dengan batas bawah A dan batas atasnya L per A dari DE yang tadi, yaitu K dikalikan dengan lambda dx
per X kuadrat. Kemudian di sini berarti tinggal kita masukkan batas bawah dan batas atasnya, kemudian kita integralkan. Di sini dx per X kuadratnya mendapatkan min 1 per X. Maaf, untuk batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah L plus A. Di sini setelah batas atas dan batas bawahnya dimasukkan, kita dapat K dot Q per A L plus A-nya di sini. Berarti di sini bisa ya untuk perhitungan ini perhitungan distribusi muatan kontinu untuk yang satu dimensi di sini ya, satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi begitu. Nah, untuk selanjutnya distribusi muatan kontinunya jika terdapat dalam ring di sini berbentuk cincin seperti ini ya, bisa dq sama dengan lambda dl. Maka di sini dl-nya bukan derita lo, enggak ya. Jadi di sini lambdanya bisa kita dapat dari Q per 2pi kali R yang merupakan di mana 2πr ini adalah rumus dari keliling lingkarannya begitu. Next, ada ini contohnya. Jadi ini misalnya ada contoh titik P itu berjarak X dari pusat ring di sini, pusat cincin atau pusat lingkaran. Kemudian di sini charge density lambda. Kemudian di sini find E at P. Jadi kita diminta untuk menghitung medan listrik pada titik P. Nah, kemudian kita harus analisis dulu nih. Kita buat gambar seperti ini. Jadi P-nya, jadi dari gambar sebelumnya itu ringnya ini penuh dengan muatan positif. Kalau muatan positif berarti nanti arahnya adalah menjauhi. Maka di sini P-nya adalah arahnya menjauhi begitu ya. Kemudian di sini kita kita uraikan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian di sini jadi di sini sama ya sebelumnya ya, sama seperti hampir mirip dengan yang sebelumnya. Jadi di sini terdapat R dan ada X-nya. Jadi di sini kita ambil salah satu elemennya dq begitu ya. Kemudian setelah di sini juga ada theta, ada jaraknya dari titik pusat cincin atau lingkarannya ke dq-nya. Di sini kita simbolkan dengan A. Kemudian jarak dari dq ke P adalah R, jarak titik pusat ke P-nya adalah X. Kemudian di sini berarti tinggal terapin saja X sama dengan K dx per R kuadrat cos theta, dimana di sini berarti R-nya bisa A kuadrat plus X kuadrat cos theta, dimana berarti cos theta-nya X per R sama dengan X per A kuadrat plus X kuadrat yang dipangkatkan dengan setengah. Kemudian dx di sini berarti K dq per A kuadrat plus X kuadrat X per A kuadrat plus X kuadrat dibagi dengan pangkat setengah sama dengan Kx per A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2 dq. E-nya itu sendiri adalah integral dari tadi yang sudah kita hitung. Kemudian berarti di sini integral Kx per A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2 dq. Kemudian berarti di sini padahal integral dq itu sendiri kan berarti muatan totalnya ya. Berarti di sini bisa kita rumuskan E sama dengan K X per A kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan dengan 3 per 2 dikalikan dengan Q begitu. Jadi di sini ada beberapa Jadi jika
X sama dengan 0, E-nya sama dengan 0. Jika X-nya lebih dari A, maka kita bisa pakai KE Ki per X kuadrat. Jika X-nya kurang dari A, kita bisa pakai KE Ki X per A pangkat 3. Nah, jadi ini untuk memastikan saja, berarti untuk yang model cincin seperti ini, KX bisa kita pakai KE Ki X per R pangkat 3. Di sini berarti X juga bisa KE Ki X per A pangkat 2 plus X pangkat 2, 3 per 2, begitu. Kemudian cek limitnya ya, di sini. Jadi bisa pakai ini untuk kasus mencari medan listrik untuk kasus distribusi muatan kontinu di cincin seperti ini. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika memang ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video kali